Di sebuah desa yang sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah Ratna, seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya secara tragis. Ratna haus cinta dan kesepian, namun juga didera kemiskinan. Tekanan hidup membuatnya mencari jalan pintas, hingga ia bertemu dengan Embah Daru, seorang dukun tua yang menawarkan jalan menuju kekayaan, pesugihan asmara iblis. Ritual itu bukan sekadar menyerahkan sesaji, melainkan menyerahkan tubuh, jiwa, dan gairah. Setiap malam Jumat Kliwon, Ratna dipaksa tidur dengan sosok gaib tampan yang mengaku sebagai pengantin lelaki dalam tirai mistis. Dari setiap persetubuhan, emas, uang, dan harta mengalir deras ke tangannya. Namun semakin banyak harta yang ia terima, semakin brutal dan sadis pula ritual yang dituntut, mulai dari darah binatang hingga darah manusia. Ratna terseret ke dalam lingkaran erotis mistis yang memabukkan. Ia merasakan kenikmatan, sekaligus ketakutan yang menusuk jantung. Sosok siluman buto muncul sebagai penjaga perjanjian, menuntut tumbal jiwa. Kekayaan menjadikannya ratu duniawi, tetapi batinnya hancur, tubuhnya perlahan menjadi wadah iblis, dan cintanya berubah menjadi kutukan. Hingga suatu malam, tirai pengantin itu tak lagi berisi kenikmatan, melainkan pintu neraka yang menelan hidupnya. Cerita ini hanyalah satu dari ribuan rahasia gelap yang belum terungkap. Tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadilah bagian dari saksi perjalanan berikutnya. Dari setiap klik, semoga rezeki Anda mengalir deras, umur dipanjangkan, dan surga menjadi tujuan akhir kita semua. Suara ayam jantan milik tetangga menyiat subuh yang dingin, namun rumah Ratna tetap terasa seperti sumur tanpa dasar. Lembab, senyap, dan menyimpan gema yang tak habis-habis. Dinding papan belah retak di sana-sini, menahan angin dari hutan belakang yang berbau tanah basah dan serasah daun. Ratna duduk di tepi ranjang yang kasurnya mulai mengeras, menatap sisa paku di dinding tempat foto suaminya dulu tergantung. Foto itu sudah ia simpan di dalam lemari, bukan karena benci, melainkan karena tatapan lelaki dalam bingkai itu selalu menuntut jawaban yang ia tak miliki. Mengapa kematian datang terlalu cepat dan meninggalkan kekosongan yang tak pernah tidur? Ratna 26 tahun, kulitnya sawo matang yang dulu mudah tertawa di bawah matahari kebun, kini menjadi pucat oleh kelaparan yang dipelihara hari ke hari. Warung kecilnya, bekas kios jamu mendiang suami, telah lama sepi. Orang-orang desa memilih barisan kios di pasar karena lebih terang, lebih ramai, dan lebih aman. Rumah Ratna terlalu dekat hutan, terlalu sering disebut-sebut membawa sial karena ada 2 kali orang hilang di tikungan jalan setapak belakang rumahnya. Orang lebih suka cerita dibanding bertanya. Ia mengambil ember, berjalan ke sumur, menarik tali yang basah dan kasar. Suara katrol merengek seperti anak kecil yang ketakutan. Air naik perlahan, memantulkan serpih wajah Ratna yang lelah. Ia membasuh muka sampai dingin menggigit tulang hidung. Tetes demi tetes mengalir ke leher, memanggil ingatan yang tak ia undang. Tangan seorang lelaki yang dulu menyapu pelan rambutnya sebelum tidur, janji-janji kecil seremeh, besok kita beli ayam. Nah, yang kini terdengar seperti mantra dari dunia lain. Sejak suaminya mati mendadak, pagi itu jatuh di kebun, mulut berbusa, mata menatap langit tanpa kata. Ratna belajar menghitung dengan teliti, beras tinggal segenggam, gula seujung sendok, utang di buku warung Pak Darto panjangnya seperti tali yang menjerat. Namun ada yang lebih panjang dari semua angka. Malam. Malam di rumah Ratna merayap seperti jelaga di dinding. Setiap datang, ia membawa aroma hutan yang mengirim bisik-bisik ke telinga Ratna. Bisik itu bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Ia seperti gabungan doa dan ancaman, seperti jari-jari halus yang menelusuri tulang belakang. Setiap Jumat Kliwon, bisik itu memanggil namanya pelan. Ratna, Ratna. Masih saja begitu, tanya Bu Sarti, tetangga yang selalu pura-pura tak suka bergunjing namun tak pernah sepi cerita, ketika siang datang dan Ratna menyapu halaman. Apanya, Bu? Ratna menatap tanah. Debu menempel di ujung sapu lidi seperti rahasia. Suara dari hutan itu. Malam Jumat Kliwon kemarin, aku dengar, seperti perempuan menangis. Aku kira kau. Bu Sarti mendekat, suaranya merendah. Orang-orang bilang, rumahmu ini jalur makhluk. Hati-hati. Nah. Ratna tersenyum kecil.
Senyum orang yang sudah lama berdamai dengan ketakutan karena tak ada pilihan lain. Kalau makhluk, semoga makhluk baik, Bu. Dia paling tidak meminta makan. Bu Sarti balas tersenyum getir. Lalu matanya menyipit, seolah baru mengingat sesuatu yang lebih menarik. Kemarin Pak Kades lewat. Katanya mau tengok keadaanmu. Ratna diam. Kata, tengok, di desa ini sering punya ekor yang tak pernah disebut, namun mudah dilihat. Ia menunduk lagi, sapunya maju mundur. Di langit siang, awan bergerak lambat seperti janji. Pak Kades datang menjelang asar dengan wangi minyak rambut yang mencolok. Ia membawa sebungkus beras, gula, dan teh. Ini, tak seberapa, katanya sambil mengukur isi rumah dengan mata yang terbiasa menilai. Bukan keadaan, melainkan kesempatan. Kamu harus kuat. Nah, kami semua peduli. Ratna menerima dengan sopan. Terima kasih, Pak. Kalau butuh apa-apa, panggil saya. Saya ada program bantuan warga miskin. Kita atur supaya namamu masuk. Ya. Suara Pak Kades lembut. Namun jemarinya yang memegang daftar sumbangan terlalu lama menyentuh punggung tangan Ratna. Kamu tinggal sendirian. Bahaya. Dunia ini kejam buat perempuan muda. Apalagi yang cantik. Ratna menarik tangannya pelan. Saya akan hati-hati, Pak. Pak Kades tertawa tipis, melihat sudut kamar Ratna yang bertirai tipis. Tirai yang dulunya hadiah pernikahan dari ibu mertua, warnanya sudah pudar. Rumahmu, sepi sekali, gumamnya. Kalau malam, tak takut. Takut itu sudah seperti tetangga. Pak, sering bertamu, jawab Ratna tanpa menatap. Kalau begitu, biar saya sering mampir. Kalimat itu dibiarkan menggantung, seperti kain basah yang tak kunjung peras. Ia pamit, meninggalkan aroma minyak rambut yang menempel di udara lebih lama daripada alasannya datang. Malam berikutnya, teman lama suaminya datang. Besoknya, seorang juragan kayu. Lalu, dengan alasan beda-beda, beberapa lelaki yang dulu tak pernah menoleh. Kehadiran Ratna tiba-tiba menjadi wangi yang tak diakui di mulut tapi diikuti oleh kaki. Dari sekadar mengantar beras, berubah menjadi butuh teman bicara, lalu merembes menjadi tawaran tak langsung, uang sewa kios, ganti atap bocor, dan bungkusan tebal yang diselipkan di bawah kalimat, yang penting kamu bahagia. Nah, bahagia, pikir Ratna. Kata itu kini terasa seperti batu licin di mulut sungai, mengilap oleh arus, namun tak bisa ditangkap. Sore itu, ustadz dari pesantren kecil di barat desa datang. Namanya disebut-sebut orang sebagai orang baik, suaranya merdu ketika memimpin doa. Ia membawa kurma dan 2 botol madu. Ini, sedikit buat tenaga, katanya. Matanya sebentar-bentar ke lantai, seperti tak berani menatap, namun sesekali meleset, singgah di wajah Ratna, di tangan yang kurus, di garis leher yang tertutup kerudung lusuh. Kau harus kuat. Fitnah itu mudah singgah di rumah sendirian. Fitnah itu seperti angin, Ustaz, Ratna berkata, masuk dari celah yang kita tak sangka. Ustaz manggut, duduk agak jauh, namun bayangannya di dinding bergerak lebih dekat, memanjang oleh matahari senja. Kalau ada yang mengganggu, kabari saya. Saya sering ronda keliling. Ratna mengangguk. Di luar, suara azan maghrib naik seperti asap tipis. Hutan belakang merapatkan daun. Saat Ustaz berdiri pamit, tangannya menggantung sepersekian detik lebih lama di udara, seolah mencari alasan untuk menyentuh yang tak boleh disentuh. Lalu ia menariknya sendiri, menunduk lebih dalam. Jaga diri, katanya. Suaranya patah di ujung. Dunia kadang lebih gelap daripada malam. Ketika pintu tertutup kembali, Ratna berdiri lama di ambang, menatap jalan tanah yang dilalui tamu-tamunya hari-hari ini. Jalur itu seperti garis di telapak tangan, mengarah ke rumahnya, lalu menghilang ke hutan di belakang. Setiap malam Jumat Kliwon, garis itu tak kosong. Ada langkah-langkah yang tak menimbulkan debu. Ada bisik yang tak membuka mulut. Malam turun dengan tenang yang mencurigakan. Ratna menyalakan lampu minyak. Cahayanya berdenyut pelan, memanjangkan bayangan tirai ranjang. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, memandang tirai itu.
Tirai ini dulu menutup kamar pengantin. Hujan pertama setelah menikah, mereka berlindung di baliknya sambil menghitung jarak antara bunyi petir dan kilat, tertawa karena sama-sama salah menghitung. Sekarang tirai itu seperti kelambu bagi nyala yang tak terlihat. Ketika angin dari hutan masuk, tirai berkibar tipis, seolah ada tangan yang baru saja beranjak. Ratna memejamkan mata. Ia dengar lagi bisik yang sejak kematian suaminya makin sering datang. Bukan hanya suara, kadang seperti dehem halus, kadang seperti napas yang mengembun di tengkuk. Malam-malam yang lain, bisik itu menyuguhkan potongan kata yang ia tak pahami. Malam Jumat Kliwon, bisik itu menyebut namanya. Ratna. Ia membuka mata. Api lampu minyak berkedip. Ratna. Ia beranjak, merapikan bantal. Saya di sini, katanya entah kepada siapa. Suaranya sendiri terdengar asing, seperti suara seseorang yang menumpang di tubuhnya. Dari balik jendela, hutan menatap dengan mata yang tak berkelopak. Pohon-pohon menyusun siluet menyerupai punggung raksasa yang jongkok. Di kejauhan terdengar burung hantu memukul malam dengan sayapnya. Di sela suara, Ratna mendengar sesuatu yang lain. Derit. Ranjang. 1 kali. Hening. 2 kali. Seperti anak kecil mengetuk kayu, memastikan rumah sudah tertidur. Ratna merapatkan selimut di pundaknya. Kulitnya merinding, namun bukan ketakutan yang murni. Ada arus kecil yang menyusup dari ubun-ubun ke telapak kaki, sejenis rindu yang memalukan, rindu yang menolak akal. Tubuhnya masih ingat bagaimana rasanya dipeluk. Tubuh tak punya bahasa selain sensasi. Ia membenci itu, tapi ia juga merindukannya. Kerinduan terkadang tak memilih teman. Ia bisa melekat pada kenangan, pada bayangan, bahkan pada sesuatu yang belum punya wajah. Mas, ia memanggil, lalu cepat menutup mulut. Nama itu seperti api yang menyambar sumbu. Air mata mendesak, namun ia tak membiarkannya keluar. Ratna telentang, menatap langit-langit yang berjelaga. Di atas sana laba-laba menawar hewan malam. Di dalam tubuhnya, sepi menawarkan kesepakatan lain. Ia bangkit, berjalan ke dapur, menyeduh teh pahit. Gula tinggal sebutir, ia urungkan. Uap dari cangkir naik ke wajah, membawa aroma ringan yang mengingatkan masa ketika mereka baru menikah. Uang tak banyak, tapi tertawa gampang. Ia membawa cangkir ke kamar, menaruhnya di meja kayu kecil. Kembali ke ranjang, ia raba lipatan bantal, merapikan selimut. Ada rasa ingin memanggil seseorang, siapa saja, untuk duduk di kursi itu, mendengarkan ia bercerita tentang betapa lengang ruang dan waktu jika semua orang sibuk menghindari namamu kecuali ketika mereka ingin sesuatu darimu. Ritme malam kembali, pelan, seperti jantung yang sedang belajar menenangkan diri. Lalu, jauh di hutan, dari arah sungai kecil, terdengar gumam yang nyaris seperti kidung. Ratna menajamkan telinga. Itu bukan azan, bukan pula mantra yang biasa dibaca orang desa ketika menanam padi. Ini lebih tua, lebih rendah. Seperti orang menyebut nama-nama yang tak boleh disebut. Bulu kuduknya berdiri. Derit ranjang lagi. Selainnya hening. Ratna memaksa dirinya tidur. Ia memejam, menghitung napas seperti saran bidan dulu ketika ia belum tahu kalau rahimnya tak akan sempat diisi tangis bayi. Di antara hitungan, ia seperti melihat sesuatu di balik kelopak mata. Bayangan tirai putih bergerak pelan, ada 2 telapak kaki tanpa suara lewat di lantai. Ratna memutar tubuh ke samping, memeluk bantal, membiarkan satu bagian kecil dari dirinya, bagian yang paling rapuh dan paling manusia, membuka pintu pada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang datang, bukan sebagai bahaya belaka, melainkan sebagai jawaban yang terpaksa. Pagi besoknya, Ratna terbangun sebelum ayam. Lampu minyak padam. Tirai ranjang beku seperti kain kafan. Di meja kecil, cangkir tehnya masih separuh. Tapi di bibir cangkir itu tertinggal jejak yang bukan miliknya. Garis tipis seperti bekas sentuhan yang terlalu halus untuk dibuat tangan manusia. Ratna menatap lama. Jantungnya berdetak seperti pintu yang dihantam angin. Ia membawa cangkir itu ke dapur, mencucinya pelan seolah mencuci wajah orang yang ia cintai. Saat air mengalir, dari belakang rumah terdengar suara gesek pelan, seperti kain panjang diseret di tanah. Ratna menoleh ke jendela.
Hutan masih tampak seperti punggung raksasa yang jongkok. Di sela batang-batang pohon, ia melihat sesaat sosok tinggi besar, gelap, dengan bahu selebar 2 pintu, berdiri miring seperti menunggu aba-aba. Mata Ratna berkedip. Sosok itu lenyap. Mungkin hanya bayangan daun. Mungkin hanya pikirannya yang kelelahan. Namun sebuah getar kecil singgah di perutnya. Bukan ketakutan, bukan pula girang. Sesuatu di antaranya. Sesuatu yang membuat manusia melangkah ke tempat yang tak pernah disebut di peta. Hari bergerak seperti kereta tua. Para lelaki yang beritikat baik kembali berdatangan. Seorang sopir truk yang menyelipkan nomor di bawah piring. Seorang yang mengaku bisa memperbaiki atap bocor dengan ongkos yang bisa diatur lewat cara lain. Seorang pemuda yang menawarkan tawa dan motor. Juga kabar di warung bahwa Pak Kades akan memasukkan nama Ratna dalam daftar bantuan kalau mau ikut rapat kecil di rumah dinas. Dari arah pesantren, kabar lain, Ustaz akan membuka pengajian malam khusus untuk janda-janda, kabarnya agar ada yang menemani mereka berdoa. Orang-orang menyebut itu kebaikan. Orang lain menyebutnya kesempatan. Definisi di desa selalu berubah sesuai siapa yang bicara. Malam turun lagi, dengan langkah yang lebih percaya diri, seperti tamu lama yang hafal letak semua perabot. Ratna menyapu kamar, mengganti kain tirai yang mulai berdebu. Ia mencium sudut tirai itu, kebiasaan bodoh yang ia lakukan tanpa tahu kenapa. Seolah ada kesetiaan yang tinggal di seratnya. Angin datang, menyibak tirai pelan. Dari luar jendela, hutan menarik napas panjang. Ratna. Ia menelan ludah. Aku di sini. Jawabnya lebih cepat daripada yang ia inginkan. Ratna. Suara itu makin dekat, bukan dari hutan lagi, melainkan dari dalam kamar, di antara detik jam dinding yang macet. Ratna berdiri di tepi ranjang. Derit kayu menyahut. Tirai bergetar seperti menahan tawa yang menakutkan. Jantung Ratna memukul rusuknya, namun kakinya tak bergerak. Di bawah telapak kaki, lantai dingin seperti batu nisan. Di dalam dada, ada nyala kecil yang menolak padam. Kalau kau mencari peluk, bisik sesuatu yang tak punya bibir, peluklah malam. Ratna menutup mata. Ia mengangkat tirai, gerak paling pelan yang pernah ia lakukan seumur hidup, dan merasakan udara di baliknya lebih hangat, lebih rapat, lebih seperti tubuh seseorang yang baru saja berbaring. Tidak ada siapa-siapa. Hanya wangi yang asing, bukan bunga, bukan keringat manusia. Wangi itu seperti campuran tanah yang baru dibuka dan kayu yang lama disimpan. Seperti tempat tidur kuno yang diwariskan turun-temurun dan pernah menyaksikan terlalu banyak. Wangi yang membuat lutut Ratna sedikit goyah. Ia duduk di ranjang, menyelubungi bahu dengan selimut. Di luar, bulan naik perlahan, bundar, seperti mata yang memeriksa. Ratna menatap tirai yang setengah terbuka, membiarkan bayangan menari di kain. Ada bagian dari dirinya yang ingin berlari ke rumah Bu Sarti, mengetuk keras-keras, meminta ditemani tidur di lantai ruang tamu. Ada bagian lain yang menahan, bagian yang telah terlalu lama sendirian, bagian yang mengerti bahwa terkadang untuk bertahan hidup, manusia harus duduk tenang di tengah ketakutan dan menawarnya seperti menawar harga di pasar. Besok, katanya pada diri sendiri, besok aku akan ke pasar mencari kerja. Apa saja. Suaranya pelan, namun lebih tajam daripada sebelumnya. Ia berbaring, menarik tirai sampai menutup rapat, seolah-olah dari sana, sesuatu akan memulai atau mengakhiri segalanya. Lampu minyak ditiup, gelap menutup seperti mata yang puas. Di ambang tidur, Ratna mendengar sekali lagi suara dari luar jendela. Langkah berat, menyeret, pelan, tak tergesa. Sejenak, dari celah tirai, melintas bayang besar, tinggi tak wajar, pundak seperti batu tebing, kepala yang menunduk mencari celah. Desa ini punya banyak nama untuk makhluk hutan, tapi Ratna tak menyebut salah satunya. Ia hanya memegang selimut lebih erat, membiarkan ketakutan dan rindu bercampur menjadi satu minuman pahit yang anehnya menghangatkan. Lalu ranjang berderi terakhir kali malam itu, derit yang terdengar seperti kalimat pembuka dari kitab yang lama tertutup. Dan pada detik di antara sadar dan mimpi, Ratna merasakan sesuatu mengusap rambutnya dengan lembut, sedekat kenangan, sedingin kabar kematian. Ia tidak menjerit. Ia tersenyum kecil, senyum yang akan ia sesali, dan berbisik pada gelap, kalau kau pengantin,
ambillah duduk di ujung ranjang. Kita bicarakan mahar. Di luar sana, hutan menahan napas. Di dalam, tirai bergoyang pelan seperti menyimpan gelak yang disebut orang-orang tua sebagai tanda, malam tak lagi sendirian. Dan di suatu tempat antara rumah Ratna dan garis pertama pepohonan, jejak sedalam telapak raksasa tertinggal di tanah, mengarah ke pintu yang tak terkunci. Langkah Ratna terasa berat ketika ia melintasi jalan setapak menuju rumah Mbah Daru. Hutan di belakang desa itu seakan sengaja membuka jalur untuknya. Ranting-ranting bergesekan bagai bibir yang berbisik rahasia. Angin membawa aroma daun kering bercampur kemenyan yang samar, seolah dari jauh ada yang sudah menunggunya. Rumah Mbah Daru berdiri di antara rumpun bambu tua. Dindingnya hitam legam karena asap dupa yang bertahun-tahun tak pernah berhenti menyala. Di langit-langit tergantung puluhan ikatan kain putih dan merah, sebagian pudar oleh usia, sebagian lagi seolah baru saja diturunkan dari ranjang pengantin. Ratna menelan ludah. Jantungnya berdebar seperti hendak melompat dari dada. Ketika pintu kayu berderit, muncul sosok Renta dengan sorot mata yang dalam, penuh rahasia yang tak pernah terucap. Itulah Mbah Daru. Kumisnya tipis, rambutnya panjang beruban, namun tatapannya masih tajam, menusuk sampai tulang. Ratna, suaranya serak, namun tegas. Aku sudah tahu, bahkan sebelum langkahmu menyentuh tanahku. Kau membawa kegelisahan. Ratna menunduk. Kedua tangannya meremas kain jarik lusuh yang ia kenakan. Mbah, aku lelah. Hidupku seperti tak punya arah. Aku ingin kaya, Mbah. Aku ingin ada lelaki yang mendekapku lagi. Aku tak sanggup lagi tidur sendirian, mendengar bisikan dari hutan setiap malam. Mbah Daru diam. Ia menatap Ratna lama, seakan sedang menimbang dosa dan luka yang saling berebut tempat dalam tubuh perempuan itu. Di matanya, Ratna bukan sekadar janda muda. Ia melihat tubuh yang masih segar, kulit yang lembut, lekuk yang bisa membuat lelaki desa kehilangan akal. Dan di balik itu, ada kehampaan yang bisa dipakai sebagai pintu. Ratna, suara Mbah Daru lirih, nyaris berbisik. Apa kau rela menyerahkan dirimu pada sesuatu yang tak bisa kau lihat? Sesuatu yang hanya bisa kau rasakan, di ranjang, dalam tirai, dalam gelap yang penuh desah dan bisikan. Air mata Ratna menetes tanpa ia sadar. Kalau itu bisa membuatku kaya, kalau itu bisa mengisi kesepianku, aku rela, Mbah. Mbah Daru mendekat. Wajahnya keriput, namun matanya menyala oleh nafsu yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu pesugihan itu nyata, ia tahu ritual itu sakral. Namun di hadapannya kini ada perempuan cantik dengan tubuh menggoda. Aroma keringat dan kemiskinan bercampur menjadi sesuatu yang ganjil, kesucian yang hancur, tapi tetap memesona. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu Ratna. Kau tahu, Ratna, hanya janda seperti kau yang bisa menjadi pengantin pesugihan asmara iblis. Karena tubuhmu sudah pernah disentuh lelaki, namun kini kosong. Kosong itu yang mereka sukai. Dari tubuhmu akan lahir harta. Dari persetubuhanmu akan mengalir emas dan perhiasan. Kau akan jadi perempuan terkaya di desa ini. Ratna terisak, tapi bibirnya tersungging senyum getir. Aku sudah lama tak disentuh, Mbah. Tubuh ini dingin, kosong. Kalau harus kujadikan tumbal demi kebahagiaan, biarlah. Mbah Daru memejamkan mata, menahan sesuatu di dadanya yang mendidih. Dalam benaknya, bayangan tubuh Ratna di bawah tirai putih bercampur dengan mantra-mantra kuno yang telah ia hafal sejak muda. Nafsu dan ilmu bersatu, menjelma godaan yang bahkan ia sendiri hampir tak mampu lawan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka mata. Dengar baik-baik, Ratna. Malam Jumat Kliwon nanti, kau harus datang ke sini. Mandi kembang 7 rupa, kenakan kain putih. Kau akan kutidurkan di ranjang pusaka, ditutup tirai pengantin. Ketika lampu padam, kau tak boleh menjerit, kau tak boleh melawan. Biarkan ia masuk, biarkan ia mendekapmu. Dari situlah awal segalanya. Ratna menggigil. Siapa? Siapa dia, Mbah? Mbah Daru tersenyum samar. Bibirnya menghitam karena tembakau. Dia bukan manusia. Dia pengantin dari dunia gaib.
Wajahnya tampan, tubuhnya hangat, tapi matanya akan membakar jiwamu. Dia tak akan pernah meninggalkanmu, Ratna. Malam-malammu tak akan lagi sepi, dan harta akan mengalir ke pangkuanmu. Ratna terdiam. Matanya berair, dadanya sesak, namun ada denyut aneh yang mengalir di tubuhnya. Antara takut dan ingin, antara dosa dan hasrat. Ia merasa dirinya berdiri di tepi jurang, tapi jurang itu tampak seperti pelaminan yang menunggu. Mbah Daru menatapnya, lalu mendekat hingga napas mereka hampir bersentuhan. "Kau siap, Ratna?" bisiknya. "Siap menyerahkan dirimu, tubuhmu, jiwamu?" Ratna mengangguk perlahan, dengan suara nyaris hilang. "Aku siap, Mbah." Mbah Daru menutup mata, membaca mantra kuno dengan suara rendah, bergetar. Ruangan berbau kemenyan. Tirai-tirai kain yang tergantung di langit-langit ikut bergoyang seperti bernapas. Ratna menunduk, namun tubuhnya justru merinding, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mulai menyentuh kulitnya. Di balik jubah tua yang ia kenakan, Mbah Daru merasakan tubuhnya sendiri bergetar oleh godaan. Ratna terlalu indah untuk dibiarkan menjadi sekadar alat ritual. Tapi ia tahu, iblis jauh lebih rakus dari dirinya. Dan malam itu, di rumah penuh asap dupa, perjanjian pertama telah ditanam. Ratna bukan lagi sekadar janda. Ia sudah menapakkan kaki ke jalan yang tak bisa ia putar kembali. Jalan menuju ranjang gaib, menuju tirai pengantin yang tak pernah kosong. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan langkah perlahan, seolah tahu ada sesuatu yang ditunggu di rumah Mbah Daru. Angin berhenti di mulut hutan, dedaunan kaku, bahkan suara jangkrik mendadak diam. Desa seakan menahan napas. Ratna, dengan tubuh gemetar, duduk di tepi sumur bambu di halaman belakang rumah Mbah Daru. Di depannya, bejana tanah liat berisi air kembang 7 rupa. Mawar, melati, kenanga, kantil, kamboja, semuanya mengapung seperti doa yang dipaksa mekar. "Masuklah," bisik Mbah Daru. "Biarkan air itu membuka tubuhmu untuk dunia yang lain." Ratna merunduk, menutup mata, lalu menenggelamkan tubuhnya ke dalam air bunga. Dingin menusuk, namun aroma bunga seolah menyelimuti kulitnya. Rambut panjangnya basah, menempel di leher. Dalam dingin itu, ia merasa seperti disentuh tangan tak terlihat. Ada bisikan di telinganya, pelan, samar, tapi jelas menyebut namanya. "Ratna." Ia merinding, namun tidak beranjak. Matanya berkaca-kaca, entah oleh air bunga atau air mata. Saat keluar dari bejana, kulitnya harum, tubuhnya terasa ringan sekaligus panas di dalam. Mbah Daru memberikan kain putih, halus tapi tua, bekas tirai pengantin yang disimpan turun-temurun. "Kenakan ini. Malam ini kau bukan Ratna. Kau pengantin." Ratna mengenakannya, kain membalut tubuh dengan sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan. Hanya tubuh polos dan mata yang kosong. Mbah Daru lalu menuntunnya masuk ke kamar tua, ruangan yang selama ini dikunci. Di sana, sebuah ranjang kayu tua berdiri, ditutupi tirai putih kekuningan. Bau kemenyan menyesak dada. Ratna ditidurkan di ranjang itu. Tirai ditutup rapat. Lampu minyak dibiarkan redup. Nyalanya bergetar seperti takut. Apapun yang terjadi, jangan melawan. Jangan menjerit. Jangan membuka tirai sebelum fajar, pesan Mbah Daru. Suaranya serak, penuh rahasia yang tak boleh dilanggar. Ratna menggenggam ujung kain, jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Ia sendirian, hening, tapi hanya sebentar. Karena setelah itu, udara di dalam tirai berubah. Hangat, padat, seperti ada tubuh lain yang hadir. Tirai bergetar pelan, ranjang berderit. Ratna menahan napas. Dari gelap, sosok itu muncul. Lelaki. Wajahnya samar, tampan namun terlalu sempurna untuk manusia. Matanya redup, seperti bara yang disembunyikan di balik kabut. Tubuhnya tegap, gagah, dengan aroma asing, campuran tanah basah dan kemenyan. "Ratna." Suaranya dalam, menggetarkan dada. Ratna menggigil. "Siapa? Siapa kau?" "Aku pengantinmu. Kau memanggilku dengan kesepianmu."
Kau memintaku dengan air matamu. Ia mendekat, duduk di tepi ranjang. Ratna bisa merasakan panas tubuhnya, meski wajahnya masih samar. Jemarinya menyentuh pipi Ratna, dingin di kulit, tapi seketika memercikan api ke dalam dada. Ratna ingin beranjak, tapi tubuhnya seakan lumpuh. Ada ketakutan, tapi juga ada kerinduan. Kerinduan yang selama ini ia pendam sebagai janda. Tubuhnya menolak, tapi batinnya menyerah. Ketika lelaki itu merunduk, bibirnya hampir menyentuh leher Ratna. Suara ranjang semakin berderit. Tirai bergetar lebih kencang. Di luar, suara anjing melolong panjang, seolah tahu ada yang tak wajar sedang terjadi. Ratna menutup mata. Tubuhnya bergetar, antara takut dan pasrah. Ketika akhirnya tubuh gaib itu merengkuhnya, Ratna merasa seperti ditelan dua dunia sekaligus. Dunia manusia yang penuh dosa, dan dunia iblis yang penuh kenikmatan. Gairah menyerbu tubuhnya. Setiap sentuhan lelaki gaib itu seperti api yang menjalar, membakar sepi yang selama ini membatu. Ratna menangis, tapi air matanya justru berubah menjadi aliran rasa yang ia sendiri sulit pahami. Ada nikmat, ada luka, ada bahagia yang bercampur dengan dosa. Ranjang berderit semakin keras, seakan menjadi saksi sebuah pernikahan terlarang. Tirai putih berkibar, menampilkan bayangan tubuh Ratna yang melengkung, tubuh lelaki gaib yang membaur seperti kabut. Ratna merintih. Aku tak sanggup. Diamlah, bisik suara itu. Nikmatilah. Dari tubuhmu lahir kekayaan. Dari persatuan kita, lahir harta tak terbatas. Malam itu, Ratna kehilangan batas antara manusia dan iblis. Ia terombang-ambing antara cinta dan dosa, antara gairah dan teror. Dan ketika fajar menjelang, tubuh Ratna terbaring lemah di ranjang. Tirai basah oleh keringat, rambutnya kusut, matanya sembab. Sosok lelaki gaib itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya aroma kemenyan, dan bekas sentuhan yang masih berdenyut di kulitnya. Ratna bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Ia menyingkap tirai. Pandangannya terbelalak. Lantai kamar penuh dengan uang kertas, emas, perhiasan. Seperti hujan harta jatuh dari langit. Ratna menutup mulutnya. Tangis pecah. Bukan hanya karena harta itu, tapi karena ia tahu, ia sudah tak bisa kembali. Ia sudah jadi pengantin iblis. Fajar yang pucat menyelinap masuk lewat celah dinding bambu rumah Ratna. Burung-burung mulai berkicau, seakan dunia hendak berjalan normal kembali. Namun bagi Ratna, pagi itu adalah pintu menuju sesuatu yang tak bisa disebut normal lagi. Ia terbangun dengan tubuh masih lemah, rambut kusut menempel di leher. Pandangannya berkunang, masih menyisakan getar malam yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Perlahan ia menyingkap tirai. Matanya terbelalak. Lantai kamar, yang biasanya hanya berdebu, penuh lubang, dan kayu lapuk, kini tertutup lembaran uang kertas. Ada ikatan rapi, ada pula yang berserakan, seperti hujan yang tak sempat dihitung. Di antara uang itu, perhiasan emas berkilau, kalung, gelang, cincin, bahkan keris berlapis perak. Ratna ternganga, lututnya lemas. Astaga, bisiknya, nyaris tanpa suara. Tangannya gemetar ketika meraih sehelai uang 100.000. Baru ia remas, di tangannya jatuh lagi segenggam koin emas. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Benar terjadi. Ia tertawa kecil, campuran histeris dan bahagia. Tangannya mengais, meraup emas dan uang ke pangkuannya, seolah takut semuanya lenyap begitu saja. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, melainkan karena rasa nikmat yang aneh, rasa lega yang tak pernah ia rasakan sejak suaminya mati. Hari itu Ratna membersihkan rumah. Ia menyingkirkan tikar lusuh, mengganti tirai jendela dengan kain sutra yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja sudah ada di tumpukan perhiasan. Rumah reot itu berubah menjadi bagai istana kecil. Ratna berdiri di depan cermin retak. Ia terkejut, wajahnya berbeda. Kulitnya tampak lebih cerah, matanya berbinar, bibirnya merah alami seperti habis dicumbu. Tubuhnya, entah bagaimana, terlihat lebih padat, lebih segar. Ia menyentuh pipinya sendiri. Apakah ini
hadiah juga. Hari-hari berikutnya, perubahan Ratna tak bisa ditutupi. Ia membeli kain batik mahal di pasar, menukar sebagian emas dengan peralatan rumah baru. Warungnya yang dulu sepi kini penuh. Namun bukan karena orang ingin belanja, melainkan ingin melihat Ratna. Para lelaki desa mulai berdatangan. Sopir truk yang dulu hanya lewat kini sengaja berhenti. Pemuda yang biasanya acuh kini bersiul di depan rumah. Bahkan Pak Kades, yang dulu memberi sembako, kini datang lebih sering dengan alasan mengecek keadaan. "Ratna, kau terlihat semakin cantik," kata Pak Kades suatu sore. Matanya menatap lebih lama dari seharusnya. Ratna tersenyum samar. "Mungkin karena saya sudah bahagia, Pak." "Bahagia? Dengan siapa?" tanya Pak Kades, matanya menyipit. Ratna hanya menunduk. Ia tahu kebahagiaannya bukan berasal dari manusia. Namun kabar tentang perubahan Ratna menyebar cepat. Ibu-ibu di pasar mulai berbisik. "Itu Ratna, janda miskin dulu. Lihat sekarang, bajunya saja mahal." Bukan cuma bajunya, wajahnya berseri-seri. Lelaki semua jadi tergila-gila. Suamiku pun kemarin pulang tak berhenti menyebut-nyebut nama Ratna. Desa jadi gaduh. Banyak rumah yang semula tenang kini ribut oleh pertengkaran suami istri. Istri-istri cemburu, menuduh suami mereka mulai melirik janda cantik itu. Ada yang melempar makian diam-diam, ada pula yang terang-terangan melarang suaminya lewat dekat rumah Ratna. Namun para lelaki tak bisa menahan diri. Ratna seolah punya daya tarik yang lebih dari sekadar cantik. Ia memancarkan pesona magis. Senyum kecilnya bisa membuat dada berdebar. Tatapan matanya bisa membuat lelaki lupa arah. Bahkan sekadar lewat di depannya, lelaki merasa seakan disentuh. Ratna menyadari itu. Ada bagian dirinya yang malu, merasa dosa. Tapi ada juga bagian lain, lebih besar, yang merasa puas. Ia duduk di kursi kayu, menatap harta di sudut rumah, lalu menatap cermin. "Aku, bukan Ratna yang dulu." Malam-malam berikutnya, Ratna kembali tidur di balik tirai pengantin. Ranjang itu berderit lagi, tirai berkibar, dan sosok pengantin gaib itu hadir. Ia tak lagi hanya membawa nikmat, tapi juga harta. Setiap selesai, emas baru muncul, uang menumpuk, perhiasan bertambah. Dan Ratna, yang dulu menangis sendirian di rumah sepi, kini menangis lagi, tapi karena bahagia. Bahagia yang bercampur ngeri. Bahagia yang hanya ia sendiri tahu. Harta itu lahir dari tubuhnya, dari persetubuhan dengan sesuatu yang bukan manusia. Namun semakin besar harta, semakin dalam jurang di batinnya. Ratna tahu, dunia ini selalu meminta harga untuk setiap nikmat. Dan ia bisa merasakan, di balik semua kilau emas, ada bayangan besar yang terus mengintainya dari hutan. Malam Jumat kembali datang, dan Ratna sudah tak bisa lagi memisahkan antara ketakutan dan kerinduan. Tirai pengantin di kamarnya seakan bernapas sendiri, berkibar meski tak ada angin, menunggu tubuhnya seperti seorang kekasih yang tak sabar. Ia masuk ke balik tirai dengan tangan gemetar, tapi bukan karena enggan. Tubuhnya justru meronta ingin. Malam demi malam, sosok tampan itu datang dengan wajah samar, mata bara, tubuh gagah, aroma kemenyan bercampur tanah basah. Tapi kini, ia semakin berbeda, semakin liar, semakin brutal, semakin rakus. Ketika tubuh mereka bertemu, Ratna merasakan dunia pecah. Sentuhannya bukan lagi kelembutan. Itu adalah cengkeram binatang, erangan iblis yang menyamar jadi lelaki tampan. Setiap kali ia mendesah, ranjang berderit seperti hendak runtuh, tirai bergetar, dan udara kamar dipenuhi kabut halus. Ratna menjerit. Bukan semata karena sakit atau nikmat, melainkan karena tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Ia milik sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kejam, lebih abadi. Di luar kamar, anjing-anjing desa melolong. Pohon-pohon bambu bergesekan keras, seakan alam ikut menyaksikan persetubuhan itu. Ratna terhuyung dalam nikmat yang membuat air matanya jatuh, campuran bahagia dan luka, gairah dan rasa jijik pada dirinya sendiri. Setelah tubuhnya remuk oleh kepuasan itu, Ratna tergeletak. Di sekitarnya, emas, uang, dan perhiasan kembali muncul. Tapi malam itu,
Sesuatu berbeda. Di ujung ranjang, bayangan raksasa berdiri. Bayangan itu bukan sosok tampan, melainkan siluet buto besar, matanya merah, mulutnya menyeringai penuh liur. Ratna menjerit dalam hati, tapi tak ada suara keluar. Suara berat, bukan dari lelaki tampan itu, tapi dari bayangan buto, berkata, "Setiap nikmat ada harganya. Setiap harta ada tumbalnya. Emas ini, darah. Kenikmatan ini, nyawa." Ratna menutup wajahnya dengan kain putih. Ia gemetar. Jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Ia tahu, peringatan ini nyata. Esok paginya, Mbah Daru datang. Matanya merah, wajahnya lelah. Seolah ia pun begadang menunggu kabar dari dunia gaib. Ia menatap Ratna lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Ratna, aku sudah bilang, nikmat itu bukan cuma kenikmatan. Itu janji, dan janji harus dibayar. Kalau tidak, ia akan menagih dengan caranya sendiri." Ratna menggigit bibirnya, darah merembes sedikit. Apa maksud Mbah?" Mbah Daru mendekat, tatapannya menusuk. "Kau harus memberi darah. Hewan dulu, nanti manusia. Itu harga dari emas yang kau peluk tiap pagi. Itu harga dari tubuhmu yang kini bercahaya. Nikmat yang kau cicipi, bukan cuma milikmu. Itu perjanjian. Dan setiap perjanjian dengan iblis, selalu dibayar dengan nyawa." Ratna menatap lantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Di satu sisi, tubuhnya masih menyimpan hangat dari pelukan malam itu, hangat yang membahagiakan. Di sisi lain, kata-kata Mbah Daru seperti pisau menusuk jantungnya. Darah, nyawa, tumbal. Di luar rumah, warga desa sudah mulai resah. Lelaki-lelaki masih mengejarnya. Mata mereka penuh hasrat. Ibu-ibu bertengkar dengan suami, rumah tangga berantakan karena nama Ratna. Di dalam rumahnya sendiri, Ratna hidup di antara dua dunia, dunia emas dan dunia darah. Dan ia mulai sadar, setiap kali ia menerima pelukan penuh gairah dari sosok tampan itu, ada seseorang di luar sana yang akan kehilangan hidupnya. Malam Jumat berikutnya sudah menunggu. Tirai pengantin berkibar lagi. Ratna tahu, kali ini ia bukan hanya akan diberi nikmat, ia akan dipaksa memberi sesuatu sebagai gantinya. Malam Jumat itu, Ratna kembali berdiri di depan ranjang bertirai putih yang sudah menjadi altar hidupnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tangan kirinya tergenggam ayam hitam, matanya liar, kepalanya terus meronta. Ayam itu mengeluarkan suara parau, seperti tahu dirinya akan dipaksa menjadi kurban. Mbah Daru menyalakan dupa, asapnya pekat, menusuk hidung hingga Ratna terbatuk. Suara mantra dibaca berulang, patah-patah, seperti lidah yang bukan manusia. "Ratna, malam ini kau harus basuh tirai dengan darah." Suara Mbah Daru bergetar, tapi matanya penuh nafsu kuasa. "Tanpa itu, emas tak akan datang lagi. Kau harus membayar nikmat yang sudah kau nikmati." Ratna menggigil. Tangannya gemetar saat Mbah Daru menyodorkan pisau kecil berkarat. "Cepat, tarik lehernya, biarkan darahnya mengalir ke kain tirai." Ratna menatap ayam itu. Mata binatang itu menatap balik, seolah meminta belas kasihan. Ingatannya melayang pada masa kecil, saat ia memberi makan ayam-ayam peliharaan suaminya. Tangannya menolak, tapi tubuhnya seperti dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dengan tangisan pecah, Ratna menggoreskan pisau ke leher ayam. Seketika darah memancar, panas, merah, membasahi tangannya. Ayam itu menggelepar, menjerit, hingga akhirnya lunglai. Ratna menekan bangkainya ke tirai. Kain putih itu basah, merah pekat, dan berbau amis menusuk. Ranjang berderit, tirai berkibar. Dari balik kabut asap kemenyan, muncul bayangan raksasa. Buto besar, matanya merah menyala, gigi hitam berderet, mulutnya menganga seolah menelan darah yang menetes dari kain. Ratna mundur terhuyung, menutup mulutnya agar tak menjerit. Suara buto itu berat, mengguncang dinding kamar. Ini baru awal. Ayam untuk malam ini. Besok, darah manusia. Kau sudah terikat. Ratna terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar.
wajahnya basah oleh air mata bercampur darah ayam. Mbah Daru tersenyum tipis, seolah lega karena pintu sudah benar-benar terbuka. Malam itu Ratna tidur dengan tubuh lemah. Namun mimpi yang datang bukan sekadar mimpi. Ia berada di ranjang yang sama, tapi kain tirai berubah merah penuh darah. Ia meronta, tubuhnya telanjang, terjerat kain lengket. Darah menetes dari langit-langit, menetes ke wajahnya, ke bibirnya, sampai ia merasa dicekik oleh genangan merah. Dari ujung ranjang, sosok tampan itu muncul lagi, tapi wajahnya berubah, matanya kosong, mulutnya penuh darah. Ia meraih Ratna, mencumbu dengan paksa, sementara kain merah semakin menelan tubuhnya. Ratna menjerit, dan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun pagi itu, ia menemukan sesuatu yang membuat tangisnya berubah jadi tawa. Rumahnya penuh lagi dengan harta, lebih banyak dari sebelumnya. Uang menumpuk, emas berderet, bahkan permata yang belum pernah ia lihat bentuknya. Ratna berdiri di tengah ruangan, tertawa dengan mata sembab. Aku kaya. Aku benar-benar kaya. Hari-hari setelah itu, Ratna berubah total. Ia membuka usaha baru, warung sembako, kios kain, bahkan membeli sawah dari warga. Semua yang disentuhnya seakan berubah jadi emas. Orang-orang desa terkagum sekaligus iri. Gila, dari mana Ratna dapat uang segitu? Bisik seorang ibu di pasar. Dulu janda miskin, sekarang bisa beli 3 kios sekaligus. Jawab yang lain. Pasti ada laki-laki kaya yang jadi simpanannya. Ah! Jangan-jangan ada dukun di belakangnya. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, Ratna semakin cantik. Wajahnya bercahaya, tubuhnya segar, gerakannya mempesona. Lelaki-lelaki desa makin gila padanya. Dari Pak Kades, juragan kayu, hingga para santri muda, semuanya berebut perhatiannya. Di warung kopi, lelaki-lelaki berdebat siapa yang lebih dulu berhasil mendekati Ratna. Di rumah-rumah, ibu-ibu bertengkar dengan suami mereka yang pulang membawa nama Ratna di bibir. Desa yang dulu sunyi kini gaduh karena satu nama, Ratna. Dan Ratna sendiri? Ia duduk di kursi kayu barunya, menatap tumpukan uang di meja, lalu menatap cermin. Dalam pantulan, ia melihat bukan hanya wajah cantiknya, tapi juga bayangan tirai pengantin yang selalu menunggu. Ia tahu, semakin banyak ia tertawa di siang hari, semakin banyak darah yang akan ia teteskan di malam Jumat. Dan di setiap nikmat yang ia cicipi, ada suara buto di telinga yang berbisik pelan. Darah, nyawa, itu harga yang tak bisa kau tawar. Sejak malam tumbal pertama, Ratna tak lagi sama. Setiap Jumat Kliwon, tubuhnya seakan menunggu dipanggil. Tirai putih itu bukan lagi sekadar kain, tapi candu. Bau kemenyan, ranjang yang berderit, bisikan gaib, semua menjelma seperti narkotika yang menyusup ke darahnya. Ia gelisah bila sehari saja tak merasakan pelukan sosok gaib yang sudah menelan dirinya. Di siang hari, Ratna berjalan di pasar dengan senyum samar. Orang-orang memandanginya dengan mata iri. Tubuhnya kian memesona, kulitnya segar bercahaya, matanya bening seperti kaca, bibirnya merah lembut. Ia tak lagi terlihat sebagai janda miskin. Ia seperti perempuan bangsawan yang lahir dari tubuh iblis. Dan setiap lelaki yang melihatnya, jatuh terperangkap. Ratna, semakin hari kau tambah cantik, ucap seorang juragan kayu, menahan napas saat melihatnya di kios kain. Ratna hanya tersenyum, tatapan matanya menusuk, lalu melangkah pergi. Senyum itu cukup untuk membuat juragan itu pulang dalam keadaan limbung. Istrinya marah karena suaminya memanggil nama Ratna dalam tidur. Tapi Ratna tak lagi puas dengan sekadar pujian atau lirikan mata. Nafsu dalam dirinya terus membara, haus, seperti ada api yang tak bisa padam. Malam-malam selain Jumat Kliwon, ia mulai mencari cara lain. Beberapa karyawan lelaki yang bekerja di kios barunya, yang muda, kekar, dan belum beristri, mulai diajaknya secara rahasia. Temani aku semalam, bisiknya pada seorang pemuda yang baru sebulan bekerja. Kau akan kuberi upah 10 kali lipat. Mata pemuda itu membelalak, tubuhnya gemetar. Tapi siapa yang bisa menolak? Semalam ia tidur di ranjang Ratna, tubuhnya dipeluk dengan panas yang memabukkan. Tapi keesokan harinya,
Wajah pemuda itu pucat. 2 hari kemudian, ia tak masuk kerja. Pada hari ketiga, ia hilang, seolah ditelan bumi. Hal yang sama terjadi pada karyawan berikutnya. Ratna selalu memberi upah besar, selalu memberi kenikmatan yang tak mungkin didapatkan dari perempuan desa manapun. Tapi setelah 3 hari, mereka semua lenyap. Orang-orang desa mulai berbisik, "Kenapa anakku belum pulang? Kemarin masih terlihat bekerja di kios Ratna." 3 pemuda hilang, semuanya pernah dekat dengan Ratna. Namun bukti tak pernah ditemukan. Hanya desas-desus, hanya bisik, hanya kecurigaan yang menggantung. Ratna tetap melenggang, tubuhnya semakin indah, wajahnya semakin menawan. Di dalam rumah, cermin tua yang retak memperlihatkan sesuatu yang lain. Ratna menatap bayangan dirinya, tubuhnya semakin sempurna, namun matanya kadang memantulkan merah samar. Bibirnya tersenyum, tapi ada garis dingin yang tak bisa disembunyikan. Mbah Daru datang suatu malam, menatap Ratna dengan campuran kagum dan ngeri. "Kau sudah terlalu cepat berubah, Ratna. Kau tak hanya menerima nikmat, kau sudah ketagihan. Itu yang iblis mau." Ratna menoleh, senyumnya mengembang. "Aku hanya mengambil yang tak pernah diberikan dunia padaku, Mbah. Aku hanya ingin bahagia." "Bahagia?" Suara Mbah Daru meninggi. "Kau pikir hilangnya anak-anak muda itu kebetulan? Mereka bukan pergi. Mereka korban. Kau tahu itu." Ratna diam, namun dalam hatinya ada suara lain, lebih kuat, lebih hangat. Suara pengantin gaib yang selalu memanggilnya dengan lembut. "Ratna, tubuhmu milikku. Nafsumu adalah pintu. Biarkan aku masuk lagi, dan lagi." Dan Ratna pun tak mampu menolak. Malam-malam berikutnya, ia semakin sering duduk di balik tirai, menunggu, meski bukan malam Jumat Kliwon. Kadang tirai itu bergoyang sendiri, ranjang berderit tanpa alasan, dan tubuhnya terbakar oleh api yang tak kasat mata. Semakin banyak ia menyerah pada ritual itu, semakin bertambah pula harta yang ia miliki. Kini ia bukan sekadar janda kaya. Ia menjadi ratu di desanya. Semua usaha yang ia buka selalu untung, selalu ramai, seolah kekayaan memang mengalir tanpa henti. Namun kebahagiaan itu mulai berlapis darah dan mimpi buruk. Ratna sering terbangun di tengah malam, mendapati tubuhnya telanjang penuh bercak merah. Dalam mimpinya, ia selalu terjebak di ranjang yang dilumuri darah segar, di mana tangan-tangan gaib meraih tubuhnya, sementara suara buto besar tertawa di sudut ruangan. Pagi harinya, ia tetap tertawa bahagia, mengenakan kain mahal, beraroma minyak wangi luar negeri. Tapi di sudut matanya, ada jejak takut yang tak bisa sepenuhnya hilang. Ratna kini tahu satu hal, ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah pengantin iblis yang selalu haus. Tubuhnya cantik, pesonanya mematikan, harta mengalir tanpa henti. Tapi setiap nikmat yang ia cicipi, selalu ada nyawa manusia yang melayang entah kemana. Malam itu, Ratna kembali menutup tubuhnya dengan kain putih. Tirai pengantin berkibar, ranjang berderit, udara kamar padat oleh aroma darah ayam dan kemenyan. Tapi kali ini, sosok tampan yang biasanya hadir tampak berbeda. Matanya lebih gelap, tatapannya lebih lapar. Dari balik bayangannya, tubuh raksasa buto menyembul, menunduk hingga wajahnya hampir menempel pada tirai. Darah manusia. Suara berat itu bergema, membuat tulang belulang Ratna serasa retak. Ayam tak cukup lagi. Nafsu sudah kenyang. Kini, nyawa manusia yang harus kau serahkan. Ratna gemetar. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Sosok tampan itu meraih wajahnya, membisikkan kata-kata lembut yang menusuk batin. "Ratna, kau sudah terikat. Kau pengantin. Kau milikku. Jangan takut, darah mereka akan jadi emas untukmu." Esok harinya, Mbah Daru datang. Mata tuanya tajam, suaranya dingin, seolah ia pun sudah dikendalikan kekuatan yang sama. "Ratna," katanya, "ini waktunya. Kau harus menyerahkan darah manusia. Kalau tidak, semua yang sudah kau terima akan ditarik. Kau akan lebih miskin daripada sebelumnya." Ratna menatapnya dengan mata basah. "Tapi siapa, Mbah?"
Aku tak sanggup membunuh. Embah Daru mendekat, menahan bahu Ratna. Kau tak perlu membunuh. Kau hanya perlu memikat. Lelaki sudah tergila-gila padamu. Pilih salah satu. Biarkan ia datang. Biarkan tirai menelannya. Ratna terdiam. Kata-kata itu menusuk. Memikat, bukan membunuh. Hatiku bergetar, pikirnya. Tapi batinnya juga tahu. Hasil akhirnya sama saja. Malam Jumat berikutnya, seorang pejabat desa datang. Tubuhnya gempal, perutnya maju, wajahnya licin oleh minyak wangi murahan. Ia tersenyum genit, membawa bingkisan kain mahal. Ratna, aku tak bisa lagi menahan diri. Kau terlalu cantik untuk sendirian. Izinkan aku menemanimu malam ini. Ratna tersenyum samar, senyum yang ia latih di depan cermin. Senyum yang membuat lelaki meleleh. Kalau begitu, silakan masuk. Pintu ditutup, tirai ditarik. Dan setelah itu, hanya suara ranjang berderit keras, diikuti pekik tertahan yang seolah ditelan bumi. Keesokan harinya, pejabat itu hilang. Mobilnya ditemukan di pinggir jalan desa. Pintu terbuka, dompet tertinggal. Tak ada jejak kemana ia pergi. Desas-desus segera menyebar. Dia terakhir terlihat di rumah Ratna. Benar, ada yang lihat masuk malam itu. Tapi pagi-pagi sudah tak ada. Jangan-jangan, Ratna ada hubungannya. Warga desa mulai curiga. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Tak ada bukti. Sementara itu, kekayaan Ratna semakin tak terbendung. Ia membuka toko emas, membeli sawah baru, bahkan membangun rumah dengan lantai keramik licin yang tak pernah ada sebelumnya di desa itu. Namun kekayaan itu menjadi bahan bakar iri dengki. Para ibu-ibu desa tak lagi bisa menahan amarah. Suami-suami mereka sibuk mengejar Ratna. Mata mereka liar setiap kali nama Ratna disebut. Rumah tangga berantakan. Suatu sore, puluhan ibu-ibu berkumpul di depan rumah Ratna, membawa sapu, panci, bahkan batu. Mereka berteriak-teriak. Wajah merah oleh cemburu dan benci. Janda sialan. Kau rampas suami kami. Kau penggoda, perempuan terkutuk. Ratna berdiri di beranda rumah barunya, mengenakan kain sutra merah darah. Ia tak berkata apa-apa. Senyumnya tipis, matanya tenang. Tapi dalam hatinya ia mendengar suara tawa buto besar yang bergema. Lihatlah, Ratna, kau tak hanya kaya. Kau kini jadi ratu ketakutan mereka. Di tengah amarah massa, seorang lelaki berdiri di kejauhan, Pak Kades. Matanya terpaku pada Ratna, bukan dengan kebencian, tapi dengan nafsu yang semakin menggila. Semakin dicaci, semakin Ratna tampak suci di matanya. Semakin dihujat, semakin ia terlihat seperti dewi yang tak bisa disentuh. Dan Ratna tahu, pada akhirnya, semua lelaki di desa ini akan jatuh satu persatu ke dalam tirai pengantinnya. Ratna kini hidup dalam limpahan harta yang tak masuk akal. Rumah reyotnya sudah berubah menjadi bangunan megah dengan lantai marmer, lemari kaca penuh emas, dan perabot yang tak pernah dimiliki orang sekampung. Di halaman berdiri mobil baru, sementara tetangga hanya bisa menatap dengan mata penuh iri. Namun kemewahan itu terasa dingin. Rumah besar itu sunyi, meski lampunya terang. Setiap malam, tirai pengantin di kamar utama selalu berkibar, meski pintu tertutup rapat. Ratna duduk di ranjang empuknya, menyadari bahwa harta memang bisa membeli segalanya, kecuali kehangatan. Ia tidur ditemani kemenyan dan patung-patung gaib yang dibawa Mbah Daru, bukan cinta sejati yang ia dambakan. Malam Jumat itu berbeda. Udara kamar terasa berat, seperti ada ratusan napas yang mengendap. Tirai pengantin bergetar lebih kencang, ranjang berderit panjang. Ketika Ratna berbaring, sosok tampan itu hadir lagi, tapi kali ini ia tidak sendiri. Dari balik tirai, bayangan-bayangan lain ikut muncul. Wajah-wajah samar, tubuh-tubuh tanpa mata, mulut-mulut penuh darah. Ratna menjerit tertahan. Tubuhnya masih ditelan gairah brutal, tapi matanya melihat arwah-arwah korban yang sudah ia serahkan. Mereka merintih, merabat tirai dari dalam, wajah mereka pucat dengan luka menganga. Ratna, kembalikan nyawa kami. Ratna menutup telinga,
Tapi suara tangisan itu justru terdengar di dalam kepalanya. Ia meronta, namun sosok tampan itu menahannya. Matanya bersinar merah. Bayangan buto besar muncul jelas di sudut kamar. Tubuhnya menjulang hingga atap, mulutnya menganga, taringnya meneteskan darah segar. Lebih banyak darah, Ratna. Lebih banyak nyawa. Pesta ini tak boleh berhenti. Tirai pengantin meledak dengan suara kain disobek. Ratna merasa tubuhnya ditarik-tarik, sementara bayangan-bayangan korban ikut merayap ke arahnya. Malam itu berubah menjadi pesta nyawa, pesta yang tak ada habisnya. Siang harinya, Ratna duduk lemah di kursi kayu jati barunya. Matanya sembab, tapi bibirnya merah segar. Ia menatap tumpukan uang yang bertambah lagi di meja, emas yang berkilau, permata yang berserakan di lantai. Harta itu nyata, tapi terbayar dengan mimpi buruk yang semakin sering datang. Setiap tidur, ia bermimpi berada di ranjang pengantin yang dipenuhi darah. Tubuhnya telanjang, kain tirai berubah merah, dan suara arwah korban menangis memanggil namanya. Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh bercak darah yang bukan miliknya. Namun dunia luar tak melihat itu. Bagi desa, Ratna adalah lambang kesuksesan. Ibu-ibu makin iri, rumah tangga makin hancur, dan para lelaki terus mengejarnya. Ironisnya, meski desas-desus tentang korban hilang beredar, justru semakin banyak laki-laki yang mendaftar bekerja di usaha Ratna. Di toko Ratna gajinya 2 kali lipat, bisik seorang pemuda. Asal bisa dekat dengannya, aku rela kerja apapun, jawab yang lain dengan mata berbinar. Mereka tak tahu, setiap kali melangkah masuk rumah mewah itu, mereka sebenarnya sudah melangkah ke altar pengantin iblis. Ratna menatap wajah-wajah muda yang datang melamar kerja. Nafasnya berat. Di satu sisi, ia masih manusia yang punya rasa kasihan. Namun di sisi lain, ada bara di dalam tubuhnya yang tak pernah padam. Gairah dan harta membuatnya lupa pada batas. Setiap tatapan pemuda yang memuja dirinya adalah janji. Janji darah baru untuk pesta malam Jumat. Ketika malam turun lagi, rumah Ratna tak lagi sekadar rumah. Ia sudah menjadi istana bayangan. Tirai pengantin berkibar sendiri, suara tangisan korban bergema di lorong, dan bayangan buto besar berdiam di atap, menunggu tumbal berikutnya. Ratna berdiri di depan cermin besar. Tubuhnya berbalut kain sutra tipis. Matanya indah, bibirnya memerah, kulitnya bersinar. Ia begitu cantik, cantik yang tak lagi manusiawi. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, meski di balik senyum itu ada getir. Ini bukan aku lagi, bisiknya. Tapi, aku tak bisa berhenti. Dan dari sudut kamar, suara buto tertawa panjang, menggema sampai ke dasar desa. Rumah Ratna kini ibarat istana kecil. Lantai marmer mengilap, lemari penuh perhiasan emas, dan meja makan berhiaskan gelas kristal. Namun semakin mewah rumah itu, semakin kosong hatinya. Ratna duduk sendirian di kursi ukiran jati, menatap tumpukan uang yang tak pernah habis. Jemarinya yang lentik menyusuri permukaan emas, tapi tak ada lagi rasa hangat. Di sudut ruangan, bayangan arwah korban kerap muncul. Wajah pucat mereka menatapnya, mata kosong tapi penuh tanya. Kadang di siang bolong, Ratna mendengar suara tangisan anak muda yang pernah bekerja padanya. Kadang pintu kamarnya diketuk pelan, meski ia tahu tak ada siapa-siapa di luar sana. Ratna, darah kami. Bisikan itu mengiringinya bahkan saat ia meneguk teh pagi. Gelas di tangannya bergetar, bibirnya kaku. Desa semakin resah. Warga mulai berani mengintai rumah Ratna. Malam-malam, dari celah bambu pagar, mereka melihat sesuatu yang tak wajar. Tirai pengantin bergoyang sendiri, bayangan tinggi menjulang menutupi jendela, dan kilatan cahaya merah dari kamar Ratna. Sampai suatu sore, seorang bocah menemukan bercak darah segar di tepi sumur belakang rumah Ratna. Warga berbondong datang, bisik-bisik berubah jadi teriakan. Ini buktinya. Benar kata orang, Ratna bukan manusia lagi. Dia menumbalkan anak-anak kita. Amarah meledak. Warga membawa obor dan bambu runcing. Embah Daru yang selama ini melindungi Ratna tak luput jadi sasaran. Rumah gubuknya dilempari batu. Warga menyeretnya keluar. Setan tua, kau yang ajari pesugihan ini. Embah Daru tertawa getir.
Suaranya pecah. Kalian terlambat. Ratna sudah jadi milik mereka. Kalian tak bisa lagi mengambilnya kembali. Warga memukulinya, membakar rumahnya. Tapi sebelum api melalap habis, sosok Mbah Daru lenyap begitu saja, seolah ditelan asap. Warga ketakutan, tapi amarah mereka tetap tertuju pada Ratna. Malam itu, Ratna sendirian. Tidak ada lagi Mbah Daru untuk memberi mantra atau arahan. Tirai pengantin di kamarnya berkibar liar, seakan dipukul angin dari dunia lain. Ratna duduk di tepi ranjang, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia tahu, ini malam terakhir. Aku hanya ingin bahagia, bisiknya. Air mata mengalir, tapi tubuhnya sudah tak bisa mundur. Tirai tiba-tiba meledak, berubah jadi pusaran gelap, lubang hitam neraka yang berputar, menghisap udara kamar. Ratna berteriak, tubuhnya terhempas ke ranjang. Sosok tampan muncul, tapi kali ini wajahnya berubah. Dari samar menjadi jelas, lalu pecah, kulitnya sobek, matanya merah membara, mulutnya dipenuhi taring. Ia bukan lagi pengantin gagah, melainkan iblis mengerikan yang sudah lama menunggu. Ratna menjerit histeris, meronta, tapi tubuhnya ditarik ke dalam pusaran tirai. Kain putih melilit tubuhnya, darah muncrat memenuhi ranjang. Tangannya menggapai udara, namun tak ada yang bisa menolong. Dalam sekejap, tubuh Ratna lenyap, hanya menyisakan kain putih berlumur darah di atas ranjang. Keesokan paginya, warga mendobrak rumah Ratna. Mereka menemukan istana kecil itu kosong. Tak ada Ratna, tak ada pekerja. Yang tersisa hanyalah ranjang tua dengan tirai robek dan kain putih merah darah. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Tak ada yang berani menyentuh ranjang itu. Mereka meninggalkan rumah Ratna, membiarkannya kosong. Namun sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, dari rumah kosong itu terdengar suara ranjang berderit. Kadang ada suara perempuan tertawa, kadang suara lelaki merintih, kadang tangisan bayi yang tak pernah lahir. Orang-orang desa menyebutnya kutukan. Tirai pengantin iblis yang menelan Ratna tak pernah berhenti mencari korban. Dan hingga kini, meski rumah itu ditinggalkan, tak ada yang berani lewat dekat halaman Ratna setelah maghrib. Karena semua tahu, setiap Jumat Kliwon, tirai putih itu masih berkibar, menunggu pengantin baru. Bertahun-tahun telah lewat sejak malam ketika Ratna lenyap ke dalam tirai pengantin. Rumahnya kini berdiri sunyi, tembok mewahnya mengelupas, jendela-jendela pecah, lantai marmer retak oleh akar pohon liar. Namun bagi warga desa, rumah itu bukan sekadar bangunan kosong. Ia telah menjadi luka kolektif, legenda yang tak pernah padam. Setiap Jumat Kliwon, jalan di depan rumah Ratna sepi. Tidak ada yang berani lewat. Anak-anak kecil digiring pulang sebelum maghrib, sementara orang tua berbisik lirih, seolah menyebut nama Ratna saja bisa memanggil arwahnya. Jangan pernah mendekati tirai pengantin, nak, kata para ibu kepada putri-putrinya. Kalau kau janda, jangan sekali-kali menatap ranjang kosong. Tirai itu masih menunggu pengantin baru. Konon, ada yang pernah melihat dari celah jendela rumah itu. Tirai putih masih berkibar, ranjang tua masih berderit. Ada suara Ratna tertawa lirih, diikuti tangisan panjang. Kadang terlihat sosok samar, tubuh perempuan berbalut kain putih, wajah cantik dengan mata kosong, duduk di tepi ranjang seakan menunggu lelaki yang tak pernah datang. Warga percaya, arwah Ratna tidak mati, ia terjebak, menjadi bagian dari perjanjian. Ia bukan lagi manusia, bukan pula sepenuhnya iblis. Ia pengantin yang tak pernah selesai, terkutuk dalam pesta malam yang abadi. Nama Ratna menjadi larangan. Janda-janda muda selalu dijaga keluarga mereka, agar tak tergoda jalan yang sama. Namun setiap kali ada perempuan yang menangis sendirian di malam hari, bisikan itu terdengar lagi dari hutan. Ratna, Ratna. Mbah Daru tak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia ikut terseret ke neraka bersama Ratna. Ada pula yang yakin ia kini menjadi bayangan yang menjaga rumah itu, tertawa setiap kali ada orang mencoba mendekat. Kekayaan Ratna lenyap bersama dirinya, tapi ceritanya menjadi pesugihan baru, kutukan yang diwariskan turun-temurun. Banyak lelaki serakah diam-diam datang, berharap bisa menemukan tirai pengantin itu dan menikmatinya. Namun tak satu pun kembali.
Maka desa memberi nama pada rumah itu, Rumah Tirai Pengantin. Sebuah peringatan, sebuah legenda gelap. Dan hingga kini, ketika malam Jumat Kliwon tiba, orang-orang masih bersumpah mendengar suara ranjang berderit dari rumah itu. Ada yang mendengar rintihan lembut, ada yang mendengar tawa perempuan, ada pula yang melihat bayangan besar buto bertengger di atap, menjaga pintu ke dunia lain. Di balik tirai putih yang lusuh, Ratna masih menunggu pengantin baru.